Cerita dimulai saat kita diperkenalkan kepada Shigeru Yoshioka, seorang pemuda yang selalu sadar akan penampilannya yang malang. Shigeru terlahir dengan wajah yang buruk rupa, namun ia telah belajar menerima dirinya sendiri, meskipun masyarakat sering menghakiminya dengan kejam. Ia menemukan kepuasan sejati dalam pekerjaannya sebagai penjual. Di sana, ia tetap memegang prinsip meski mendapat tekanan dari atasannya. Walau sadar bahwa penampilannya sering merugikannya dalam pergaulan, Shigeru berhasil membangun kehidupan yang damai, berlandaskan etos kerja dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Namun, dunianya runtuh ketika seorang wanita tak dikenal menuduhnya melakukan pelecehan di dalam kereta. Tuduhan itu begitu mengejutkan hingga membuatnya tersandung dan menjatuhkan isi tas belanjaannya. Di dalamnya terdapat beberapa buku-buku mencurigakan yang ia beli untuk koleksi pribadinya. Penumpang lain langsung menilai berdasarkan penampilannya dan isi tasnya, lalu memutuskan bahwa ia pasti bersalah. Shigeru sadar bahwa dunia tidak adil terhadap orang-orang seperti dirinya. Ia tahu itu adalah pertempuran yang tak bisa dimenangkannya, jadi ia memilih untuk mengaku bersalah demi menghindari penghinaan lebih lanjut. Ia dijatuhi denda sebesar 300.000 yen karena dianggap melanggar undang-undang gangguan. Ia berharap dengan membayar denda itu, mimpi buruknya akan berakhir. Namun, perusahaannya justru memanfaatkan kejadian itu untuk memecatnya. Shigeru pun jatuh dalam keterpurukan. Beberapa tahun kemudian, wanita yang menuduhnya akhirnya ditangkap karena berulang kali menargetkan orang-orang berdasarkan penampilan mereka. Tapi karena usianya, ia hanya dijatuhi hukuman masa percobaan. Shigeru kecewa dengan hukuman yang begitu ringan, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Dulu, ia bisa menerima wajahnya, tapi tuduhan palsu itu meninggalkan trauma yang menghancurkan hidupnya. Harga dirinya runtuh, dan ia menganggur selama 6 tahun, hidup dari bantuan finansial orang tuanya setelah seluruh tabungannya habis. Ia mengurung diri di kamar, menghabiskan waktu dengan berselancar di forum-forum internet. Suatu hari, ia menemukan sebuah topik yang membahas tentang hilangnya orang-orang secara misterius di seluruh kota. Ada berbagai teori yang dibahas, tapi satu postingan menarik perhatiannya, peringatan dari seseorang yang berkata bahwa menggunakan poin bonus sembarangan bisa membuatmu tidak bisa kembali ke dunia asal. Awalnya, Shigeru mengira itu lelucon. Tapi karena tak punya tujuan hidup, ia mengikuti panduan teleportasi ke dunia lain. Ia tak benar-benar berharap sesuatu akan terjadi, namun keinginan untuk lari dari kenyataan membuatnya melanjutkan. Tiba-tiba, layar komputernya menampilkan pertanyaan, apakah kamu siap melanjutkan? Disertai peringatan bahwa ia harus mengorbankan separuh masa hidupnya untuk bisa kembali. Shigeru sempat curiga komputernya terkena virus, tapi rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. Ia menekan tombol lanjut. Ia diarahkan ke menu pembuatan karakter. Ia bisa memilih penampilan fisiknya, tapi hal-hal lain seperti usia sudah ditentukan. Ia melihat nilai penampilan bisa disetel hingga -255, dan ia memilih nilai terendah, menganggap itu tidak terlalu penting. Kemudian ia menyadari bahwa dengan menurunkan nilai atribut seperti pendapatan dan pesona, ia bisa mendapatkan poin bonus tambahan. Shigeru pun menurunkan hampir semua statistiknya, berniat menggunakan poin itu untuk sesuatu yang lebih berguna nanti. Tanpa sadar, ia sudah mengumpulkan triliunan poin. Sayangnya, ia tidak melihat hitungan mundur di layar. Tubuhnya menghilang begitu saja, dan ia dipindahkan ke dunia lain, tanpa sempat mengalokasikan satu pun poin ke kemampuan bertarung atau sihir. Keesokan paginya, Shigeru bangun dan melihat dirinya di cermin. Ia terkejut, yang ia lihat adalah tubuh gemuk anak laki-laki berusia 16 tahun, bukan tubuh dewasanya yang setengah baya. Ia lalu bertemu remaja-remaja lain yang juga tampak kebingungan. Karena gadis-gadis itu tidak mengenakan pakaian yang layak, seorang anak bernama Seiji memberikan kemejanya kepada gadis pirang bernama Rizu, yang menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Shigeru juga mencoba menawarkan kemejanya kepada gadis lain bernama Seika, tapi ditolak. Saat itu ia sadar, peruntungannya dengan wanita tetap tidak berubah, bahkan di dunia ini. Mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka semua sedang menjelajah internet sebelum akhirnya dikirim ke tempat ini. Shigeru memperhatikan Seiji yang begitu akrab dengan para gadis. Karena tidak tertarik untuk berteman, ia memilih menjauh dan mencari benda berguna di laci. Ia menemukan sebuah koin, tapi koin itu lenyap saat disentuh. Ia pun teringat bahwa ia menetapkan tingkat pendapatannya sebesar 0, yang membuat penghasilannya dibulatkan ke bawah jadi 0%. Mereka mulai mengumpulkan semua barang yang bisa digunakan dan membaginya secara adil. Shigeru sempat berpikir bahwa pakaian itu tidak akan muat di tubuh besarnya, tapi ternyata pakaian tersebut pas, yang membuat mereka sadar bahwa benda-benda di dunia ini memiliki sifat ajaib. Sayangnya, hanya ada 7 koin. Mereka mulai curiga ada yang menyimpan 1 koin untuk dirinya sendiri. Seiji langsung bertanya kepada Shigeru, membuatnya kecewa karena mereka langsung menuduhnya sebagai pencuri. Shigeru tahu ia tak akan mendapatkan uang, jadi ia memang sengaja meninggalkan koin itu agar bisa dipakai orang lain. Seiji merasa mereka tidak boleh mengecualikan Shigeru begitu saja. Tapi Seika berpendapat bahwa pembagian itu adil, karena semua orang menemukan koin kecuali Shigeru. Ia yakin bahkan kalaupun Shigeru menemukannya, ia akan mengabaikannya karena penampilannya yang mencolok. Shigeru sendiri menduga bahwa ia mungkin terlalu sibuk memerhatikan gadis-gadis itu, sehingga lupa mencari koin. Ia lalu berkata bahwa ia tidak butuh koin, dan mungkin lebih baik jika ia memegang kapak saja. Seiji memperingatkannya bahwa terlalu banyak pamer bisa membuatnya gagal lagi.
Ini membuat Shigeru terkejut, tapi Seiji buru-buru menjelaskan bahwa ia sedang membicarakan dirinya sendiri. Ia mengaku dulunya egois, dan kini berusaha berubah di dunia baru ini. Ia tidak ingin membiarkan Shigeru menghadapi semuanya sendirian. Ia percaya mereka berdua sama-sama pemalu, dan harus saling membantu agar bisa berhasil. Namun, Shigeru sulit mempercayai bahwa Seiji benar-benar pemalu. Mereka lalu bermain batu gunting kertas untuk membagi senjata. Shigeru selalu kalah, tapi akhirnya ikut bergabung juga. Seiji mengulurkan tangan dan menawarkan jabat tangan persahabatan. Gadis-gadis lainnya menerima tawaran itu dengan senang hati. Tapi Shigeru menolak mengulang kesalahan masa lalunya. Ia pun memutuskan untuk menjauh dan menjalani petualangannya sendiri di dunia baru ini. Seika menggodanya soal keputusannya, dan saat itu Shigeru teringat mengapa ia mengorbankan poin penampilannya, semua demi mendapatkan parameter bonus dengan status seperti dewa. Seiji kemudian menemukan peta dan mengusulkan untuk pergi ke kota Ira bersama para gadis. Karena kota itu adalah lokasi terdekat yang ditandai di peta, dia mengajak Shigeru ikut bergabung. Meskipun Shigeru menerima ajakan itu, diam-diam ia berencana meninggalkan mereka di tengah jalan dan menempuh jalannya sendiri. Namun, saat mereka membuka pintu dengan penuh semangat, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor goblin kecil yang menunggu di luar. Seiji langsung menerjang dan menebas goblin itu dengan kapaknya. Shigeru terkesan melihat refleks cepat dan keberaniannya. Sayangnya, lebih banyak goblin mulai bermunculan dan mengepung lokasi mereka. Seiji segera menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Ia menyusun strategi, menyuruh Rizu menjaga sisi kanan dan dia sendiri menjaga sisi kiri, karena mereka berdua memiliki senjata jarak dekat. Ia juga meminta Shigeru untuk melindungi Shicha saat dia mengisi anak panah. Shigeru tidak percaya orang seperti Seiji, yang sebelumnya mengaku pemalu, kini bisa memimpin dengan begitu tenang dan percaya diri. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa goblin, sementara Seika kesulitan mengikat tali busurnya. Shigeru pun bertanya-tanya kenapa dia begitu bersemangat memilih busur kalau tidak bisa menggunakannya. Ketika ia menyuruh Seika ikut bertarung, sebuah goblin tiba-tiba menyelinap dan memukul punggungnya dari belakang. Seiji menyadari goblin itu lolos dari pertahanan mereka dan memintanya untuk menangani sendiri. Shigeru bersiap dengan penuh percaya diri, tapi saat tongkatnya menghantam kepala goblin, tidak terjadi apa-apa. Seika tercengang melihat betapa lemah dirinya. Goblin itu bahkan memukul balik kakinya. Shigeru bingung. Dengan semua poin bonus yang ia kumpulkan, seharusnya ia kuat. Tapi ia lupa, dia tidak sempat mendistribusikan poin-poin itu sebelum ditarik ke dunia ini. Kesal, ia menggenggam tongkatnya dan melampiaskan semua kemarahannya. Serangan itu akhirnya mengalahkan goblin, dan dia langsung naik level, melonjak ke level 31 dalam satu serangan. Ia terkejut, sampai sadar bahwa ia punya poin pengalaman 10.000 triliun, salah satu bonus spesialnya. Seiji dan yang lain juga naik level. Mereka mulai meningkatkan statistik seperti kekuatan dan vitalitas. Tapi Shigeru tak melihat opsi itu di layarnya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menambahkan 1 triliun poin ke setiap atributnya. Seketika, tubuhnya bersinar dengan energi ilahi. Sistem menyatakan dia sebagai dewa absolut, membuatnya terkejut sendiri. Sementara goblin terus memukulnya, ia hanya merasakan seperti dicolek. Ia pun menguji kekuatan barunya, dengan satu tepukan ringan ke kepala goblin, makhluk itu terlempar seperti rudal. Saat Seiji dan Rizu melanjutkan pertempuran dalam semangat kompetisi persahabatan, Shigeru memperhatikan Seika yang masih kesulitan menyiapkan busurnya. Ia merasa kasihan melihatnya hampir menangis, jadi dia memutuskan untuk membantunya, tapi tanpa mengungkap kekuatannya yang sebenarnya. Ia merangkak ke arahnya sambil berpura-pura menderita. Sindrom mengaku bahwa busur itu berbicara padanya dan memintanya diikat dengan benar. Seika, bingung tapi percaya, menyerahkan busurnya. Dengan kelincahan yang ia maksimalkan, Shigeru mengikat busur itu dengan mudah. Terpesona, Seika bertanya apakah Shigeru dulu anggota klub panahan. Ia bahkan menawarkan kesempatan tembakan pertama. Shigeru ragu, karena jika menyentuh anak panah itu, ia akan kehilangan 10% HP. Jadi, ia memilih untuk menggunakan skill Ultimate Strike demi meningkatkan akurasi. Saat anak panah dilepaskan, anak panah itu malah melesat tinggi ke udara. Ia sempat mengira tembakannya gagal. Tapi tiba-tiba, seekor naga petir raksasa turun dan menyapu para goblin dengan kilat, membuat semua orang terpana. Seika bertanya apa yang barusan terjadi. Shigeru hanya menjawab singkat bahwa ia memang dulu ikut klub panahan. Ia pun mengembalikan busur dan anak panah kepada Seika, yang kini semangat untuk melawan goblin. Namun saat diminta Seiji untuk menembak lagi, tembakannya selalu meleset, hanya melewati kepala goblin. Rizu menyadari bahwa mereka harus mengatasi sisa goblin tanpa bantuan Seika. Seika sendiri merasa kecewa karena gagal membantu, apalagi kini anak panahnya habis. Shigeru memutuskan untuk membuat anak panah baru. Ia menggunakan skill kerajinan dan diam-diam menjatuhkan anak panah di dekat Seika, seolah itu memang jatuh di sana. Tapi Seika tetap melakukan kesalahan yang sama, dan kembali meleset. Shigeru merasa usahanya sia-sia. Untungnya, Seiji dan Rizu berhasil menghabisi sisa goblin. Setelah pertempuran, mereka melanjutkan perjalanan. Shigeru memutuskan untuk tetap bersama mereka sampai mereka tiba di kota. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota Ira. Mereka langsung melihat restoran yang menjual makanan cepat saji yang familiar. Semua orang masuk dengan gembira. Namun Shigeru memutuskan untuk tidak ikut, memilih tetap hidup menyendiri.
Ia berjalan menuju sebuah air mancur, merasa lapar. Di sana, ia melihat seekor kucing. Ia hendak mengelusnya, tapi mengurungkan niat karena sadar, jika kucing itu betina, ia bisa kehilangan 10% HP per detik akibat stat pesonanya yang negatif. Tiba-tiba, Seika datang membawakannya burger. Ia terkejut melihatnya, sampai terpeleset dan jatuh ke dalam air. Seika dengan malu-malu mengatakan bahwa burger itu adalah tanda terima kasih karena telah membantunya mengikat tali busur. Shigeru terharu, menyadari betapa perhatian dan peka gadis itu. Namun saat ia menerima burgernya, jari mereka tak sengaja bersentuhan. Sentuhan singkat itu menyebabkan kerugian HP sebesar 50,8 triliun, dan burger itu hancur menghantam tembok. Shigeru masih shock, tetapi saat melihat Seika mulai menangis karena mengira dia menolak pemberiannya, ia segera menggunakan skill komunikasi perusahaannya dari dunia lama. Dengan suara meyakinkan, ia berkata bahwa Seika terlalu cantik, sampai tangannya gemetar. Ia bahkan bilang akan tetap memakan burgernya dengan senang hati. Seika tersenyum dan memberinya burger lain sambil meminta maaf. Ternyata itu adalah bekal makan siangnya sendiri. Shigeru menyadari bahwa Seika tahu dia telah membantu secara diam-diam, bahkan saat membuat anak panah. Dengan perasaan campur aduk, ia memakan burger itu dengan senyum tulus. Ia merasa berhutang budi, maka dari itu, ia memutuskan untuk menunda rencananya pergi sendiri dan tetap bersama mereka, setidaknya sampai ia bisa membalas kebaikan Seika. Keesokan harinya, Seika dan Shigeru pergi ke toko senjata untuk membeli anak panah. Namun saat pemilik toko meminta beberapa bundel sambil menyebutkan kondisi keuangannya, pemilik toko menolaknya karena stok terbatas. Shigeru sadar bahwa tasnya sudah penuh dengan anak panah. Sebenarnya, ia bisa memproduksi anak panah dalam jumlah besar dengan mudah, tapi ia tidak bisa memberikannya begitu saja tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia juga memperhatikan bahwa si pemilik toko tidak membeli apa-apa, dan ia bertanya-tanya apakah itu karena dia tidak mampu, meskipun terdengar cukup blak-blakan. Tiba-tiba, Seiji datang dan memberitahu mereka bahwa ia telah menemukan tempat bagus untuk beristirahat. Seika dan Rizu senang mendengarnya, tapi Shigeru bilang ia akan tidur di taman saja. Seika menawarkan untuk membayar biaya penginapannya, tapi Shigeru menolak, mengatakan ia tidak ingin merepotkannya. Seika pun merasa sedih, mengira Shigeru sangat membencinya. Tapi Shigeru cepat-cepat menjelaskan bahwa itu bukan maksudnya. Seika pun menarik lengan Shigeru dan membawanya ke penginapan. Shigeru menyadari bahwa ia tidak terkena penalti apapun karena disentuh lewat kain, bukan langsung ke kulit. Ia merasa sikapnya barusan justru merusak ritmenya sendiri dan sadar bahwa ia terlalu berbahaya jika bersikap dingin pada Seika. Ia pun berharap ada sosok pemimpin yang bisa membimbing mereka. Di penginapan, Seiji memeriksa koin yang mereka miliki dan mulai menyusun rencana keuangan. Sementara itu, Shigeru berbaring di tempat tidur dengan gelisah karena merasa tak enak terus-menerus bergantung pada Seika. Ia sadar harus mencari cara mendapatkan uang, kalau tidak, ia hanya akan makan sisa-sisa dan bisa bernasib sama seperti orang-orang yang menghilang. Ia pun tertidur sambil memikirkan langkah selanjutnya. Pagi harinya, secara mengejutkan, Shigeru membawa beberapa makanan untuk kelompok mereka. Ia bilang tidak bisa menghabiskannya sendiri. Seika kagum melihat kue coklat lezat yang dibawanya, dan Seiji penasaran dari mana ia mendapatkannya. Shigeru pun berbohong bahwa ada orang baik hati yang memberikannya. Seika berkata bahwa kalau Shigeru butuh sesuatu, ia bisa langsung minta saja, karena Seika cukup kaya untuk membantu. Semua berterima kasih padanya. Dalam hati, Shigeru berpikir bahwa sebenarnya ia membeli makanan itu bukan dengan uang, karena ia tak bisa memegang koin. Ia tahu si pemilik toko kekurangan anak panah, jadi ia menggunakan keahliannya untuk membuat banyak anak panah dan menukarnya dengan makanan. Walau secara nilai ia rugi, ia tetap senang bisa membalas kebaikan Seika. Setelah sarapan, Seiji mengatakan bahwa mereka belum punya penghasilan tetap. Sayangnya, monster tidak mengeluarkan uang, jadi mereka harus mencari pekerjaan. Tapi Seika menyarankan agar mereka menjelajahi kota Iria terlebih dulu. Shigeru senang melihat Seiji yang mulai memimpin kelompok. Seiji pun menyebut bahwa ada ruang bawah tanah bernama Gua Arga di dekat kota, dan ia merasa tempat itu layak dijelajahi. Seika jadi bersemangat, sedangkan Rizu bertanya-tanya apakah tempat itu berbahaya. Tepat saat itu, seorang pria datang dan menyela pembicaraan mereka. Ia bertanya apakah mereka akan ke Gua Arga, lalu memperingatkan bahwa mereka akan butuh pemandu yang berpengalaman. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai petualang yang juga bereinkarnasi seperti mereka, yang langsung membuat Shigeru curiga. Pria itu berkata belum pernah melihat seseorang seburuk Shigeru di tempat itu, tapi Shigeru tidak terganggu karena ia nyaman dengan dirinya sendiri. Saat pria itu bertanya apakah mereka masih baru, Seiji menjawab, "Iya," dengan tenang, dan Shigeru merasa kagum padanya. Sang pemandu menunjukkan beberapa barang dan menjelaskan bahwa barang-barang itu bisa ditemukan di rumah kayu awal. Dengan barang itu, mereka bisa mendapat diskon penginapan. Karena mereka belum menemukannya, ia menawarkan untuk memberikannya agar bisa ditukar di meja depan. Seika langsung mengambilnya, lalu Seiji bertanya siapa nama pria itu. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Kyoshiro, seorang pemandu yang mencari nafkah dengan membimbing para pemula. Kyoshiro mengatakan bahwa jika mereka mempekerjakannya, mereka akan mendapat banyak manfaat. Shigeru tetap curiga karena pria itu terlalu fokus pada petualang pemula. Namun karena ia bersama kelompoknya, Shigeru yakin bisa menjaga semua orang jika terjadi sesuatu. Ia juga merasa sudah saatnya menyerahkan kepemimpinan pada Seiji.
Seiji menilai bahwa meskipun mereka kekurangan uang, mempekerjakan Kyoshiro adalah investasi yang baik karena mereka bisa memanfaatkan pengalamannya. Akhirnya, mereka setuju dan berangkat menuju Gua Arga. Dalam perjalanan, mereka kembali diserang oleh goblin. Seika segera menembakkan anak panah, tapi seperti biasa, semua meleset dan terbang di atas kepala para goblin. Semua pun kecewa. Kyoshiro menyarankan agar ia menyimpan anak panahnya. Tapi Seika bilang ia masih punya banyak. Meski begitu, Kyoshiro menasihatinya untuk menganggap setiap anak panah seharga 1 juta yen. Seika pun berpikir bahwa jika begitu mahal, bahkan orang kaya akan berpikir 2 kali sebelum menembak. Dengan pola pikir itu, ia langsung mengenai sasarannya dan membuat semua orang kagum. Namun, Seika tetap berpura-pura rendah hati, bilang itu biasa saja bagi pemanah hebat sepertinya. Yang lain mulai ikut bertarung, sementara Shigeru mulai berpikir bahwa mungkin ia salah menilai Kyoshiro, karena ternyata pria itu membimbing mereka dengan baik. Setelah pertempuran, Seika tak sengaja menjatuhkan beberapa koin ke saluran pembuangan dan menangis karenanya. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Hari itu, Kyoshiro melatih Rizu dan Seiji dalam latihan tanding, sementara Seika berlatih memanah dengan menembak pohon. Tapi karena terburu-buru, semua anak panahnya meleset. Kyoshiro lalu menyadari bahwa Shigeru tidak ikut berlatih, dan bertanya alasannya. Shigeru menjawab bahwa kemampuannya tidak cocok dilatih di tempat seperti itu. Kyoshiro sempat khawatir soal pengalaman, tapi Shigeru mengatakan itu bukan masalah karena ia sudah mencapai level 61. Kyoshiro terkejut karena klub tempat Shigeru berasal memang dikenal punya kemampuan luar biasa. Shigeru mengiyakan. Ia teringat pagi tadi, saat hendak membuat anak panah, ia bertemu seekor orc raksasa dan berniat mencoba jurus terkuatnya. Namun, sistem memperingatkannya kalau jurus itu bisa menghancurkan apapun dalam radius 200 km. Ia pun langsung membatalkannya karena sadar dampaknya terlalu berbahaya. Kyoshiro menyarankan agar Shigeru lebih aktif dalam pertempuran. Kalau tidak, ia bisa pensiun muda seperti dirinya. Ia bercerita bahwa dulu ia adalah bagian dari kelompok tentara bayaran dan pemimpinnya adalah temannya sendiri. Namun, karena ketimpangan kekuatan, ia mundur. Temannya kini sudah jadi raja, sedangkan ia bangga dengan status rata-rata 160 meski levelnya 80. Shigeru diam-diam merasa status itu terlalu rendah, tapi Kyoshiro mengira ia terintimidasi. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk Gua Arga. Kyoshiro mengatakan tempat itu mirip situs arkeologi dan cukup menarik. Saat masuk, Seika terlihat agak takut, meski ia sempat gembira melihat stalaktit. Kyoshiro memperingatkan bahwa batu-batu itu bisa jatuh kapan saja, membuat Seika kesal. Melihat sikap Seika, Shigeru jadi penasaran berapa usianya. Seiji pun menanyakan hal itu dengan sopan. Seika pun menjawab usianya 17 tahun, mengejutkan yang lain karena mereka mengira ia lebih muda. Seiji lalu bertanya soal sekolah, dan Seika menjawab dengan antusias. Shigeru jadi sadar bahwa Seika sebenarnya anak yang rajin, dan itu membuatnya lega. Kyoshiro terus memandu mereka hingga ke bagian terdalam gua. Dalam perjalanan, mereka mengalahkan beberapa meabat dan akhirnya tiba di sebuah pintu besar. Seika sempat senang, tapi langsung gugup saat menyadari tidak ada yang berani membukanya. Kyoshiro bertanya level Seika, dan ia menjawab 3. Kyoshiro menjelaskan bahwa ruangan itu adalah tempat bos Dungeon, dan kalau Seika masuk, ia bisa langsung tewas. Seika ketakutan dan sembunyi di belakang Rizu. Seiji memutuskan mereka cukupkan eksplorasi hari itu. Sementara itu, Shigeru heran kenapa bos Dungeon bisa muncul di lantai atas. Seiji berterima kasih pada Kyoshiro karena telah memandu mereka sejauh ini, dan Kyoshiro memuji Seiji sebagai calon pemimpin hebat. Sebelum mereka pergi, Kyoshiro menawarkan kejutan spesial. Ia membawa mereka ke sebuah ruangan khusus yang tak bisa ditembus monster atau sihir. Tapi Shigeru yakin serangan terkuatnya bisa menghancurkan tempat itu. Seika melihat ada makanan ringan, dan Kyoshiro menjelaskan bahwa itu adalah pesta penyambutan bagi para petualang yang sudah sejauh ini. Tapi Shigeru curiga. Ia menilai kaleng-kaleng di sana, dan ternyata berisi obat tidur. Meski begitu, ia yakin racun itu tidak akan mempan padanya. Seiji menolak makanan itu dan berkata bahwa mereka harus kembali sebelum hari gelap, membuat Shigeru lega. Seika tampak kecewa, tapi Kyoshiro mengerti dan mengatakan bahwa mungkin ia memang kelewatan. Seiji pun berkata bahwa awalnya ia sempat curiga pada Kyoshiro, tapi sekarang ia percaya bahwa Kyoshiro adalah orang baik. Kyoshiro hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu hal wajar dari seorang pemimpin. Ia meminta mereka menikmati makanan seadanya sebelum pulang. Saat menikmati camilan, Seiji merasa bersalah karena sempat meragukan Kyoshiro. Namun, Shigeru mulai cemas karena mantra anti racunnya akan aktif sebentar lagi. Untuk mengulur waktu, ia bertanya apa yang mereka lakukan sebelum datang ke dunia ini, pertanyaan yang cukup mengejutkan semua orang. Shigeru menyadari bahwa pertanyaannya cukup sensitif karena mungkin mereka semua punya masa lalu yang ingin dilupakan. Tapi Seiji menawarkan diri untuk bercerita duluan. Semua setuju, dan Seiji pun mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa dulu ia adalah mahasiswa yang pergi dari rumah karena jenuh. Ia lalu mendirikan perusahaan bernama Success Life, yang langsung dikenali Shigeru karena ia pernah ke sana menjual produk. Seiji mengenang masa awal usahanya, ketika ada penjual keliling yang menawarkan mesin fotokopi mahal. Penjual itu berkata bahwa ia ingin membuat mereka tersenyum dan tak akan mengecewakan mereka. Kata-kata itu melekat dalam ingatannya.
Karena dorongan itu, Seiji mulai menikmati pekerjaannya dan usahanya berkembang. Tapi akhirnya perusahaannya bangkrut gara-gara insiden terkait pengembangan AI. Banyak orang terluka karena itu, dan ia pun mengalami gangguan mental. Seiji menyesal karena gagal memanfaatkan kesempatan dan nasihat dari penjual yang dulu menyemangatinya. Ia pun bersumpah bahwa di dunia ini, ia tidak akan mengkhianati siapapun. Ceritanya menyentuh hati semua orang. Lalu, Seiji mengatakan bahwa nama penjual itu adalah Tuan Shigeru, dan menanyakan nama belakang Shigeru. Shigeru pun berbohong dan menjawab, Sasaki. Namun, tepat setelah itu, obat tidur mulai bereaksi. Semua orang tiba-tiba ambruk ke meja, dan Kyoshiro pun muncul bersama anak buahnya. Kyoshiro merasa puas karena tugas mereka hari itu sangat mudah. Target mereka hanyalah anak-anak yang mudah dibohongi. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Shigeru sebenarnya sudah terbangun. Kyoshiro pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Saat tangan Shigeru diborgol, ia teringat masa lalunya, saat ia pernah dihukum padahal tidak bersalah. Ia berpikir, seharusnya sekarang ia bisa menggunakan kekuatannya, karena semua orang masih tertidur. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Seika juga sudah bangun, meskipun tubuhnya masih lemas karena pengaruh obat. Seika meminta mereka untuk tidak menyakiti teman-temannya. Ini membuat Kyoshiro terkejut, karena Seika bahkan tak bisa berdiri dengan benar. Anak buah Kyoshiro berhasil menangkap Seiji, dan Shigeru khawatir jika ia melawan, Seika malah akan terluka. Tapi ternyata, Seika bisa melepaskan diri, dan itu memberi kesempatan bagi Shigeru untuk menyerang. Kyoshiro memperingatkan anak buahnya agar tidak menyakiti para tawanan, karena bisa menurunkan nilai mereka. Saat itulah, Seika menyadari bahwa kelompok ini menculik orang-orang yang datang ke dunia ini, orang-orang yang sedang putus asa dan mencari harapan baru. Ia pun yakin, mereka ini adalah jenis manusia terburuk. Tapi Kyoshiro hanya menertawakannya dan berkata bahwa dunia ini adalah tempat berkumpulnya para pecundang. Seika memperingatkan, apapun yang terjadi, jika mereka menyentuh teman-temannya, ia tidak akan memaafkan. Kyoshiro menertawakan keberanian Seika yang ia anggap cuma omong kosong, lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat mereka semua. Namun, Shigeru tiba-tiba menerjang dan mencoba menjatuhkan mereka dengan tubuhnya. Sayangnya, serangan itu gagal. Seika bahkan menyebut aksinya terlalu gegabah. Shigeru lalu meminta Seiji menyerahkannya pada dirinya. Tapi Seika menolak menyerah dan dengan yakin berkata bahwa ia bisa mengalahkan semuanya hanya dengan satu pukulan. Kyoshiro kembali memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Shigeru pun ikut bertarung, memanipulasi arah serangan mereka. Ia melompat seperti babi dan menghajar mereka dengan kekuatan tubuhnya. Tapi karena jumlah musuh lebih banyak, ia pun mulai bermain curang untuk menyeimbangkan keadaan. Melihat itu, Seika marah. Ia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya, jurus yang ia dapatkan setelah menukar semua poin bonusnya demi satu sumpah untuk tidak pernah mengkhianati teman-temannya. Ia mengatakan bahwa kekuatan pamungkas itu hanya bisa muncul saat ia benar-benar marah, dan sekali lagi memperingatkan mereka agar menyerah. Tapi lawan-lawannya tetap tidak gentar. Shigeru justru merasa kagum dan penasaran. Saat Kyoshiro mencoba menyerang Seiji, Seika maju dan menahan serangan itu dengan borgolnya. Ia meminta Shigeru mundur, tapi Shigeru berkata bahwa ia ingin orang-orang baik punya kesempatan kedua di dunia ini. Karena itu, ia bersumpah akan melindungi Seika saat ia bersiap melancarkan jurusnya. Pada saat itulah, tubuh Seika mulai berubah. Ia mengalami transformasi, membuat para penjahat ketakutan dan mulai bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Dalam wujud barunya, Seika menjadi sosok pahlawan yang tangguh bernama Aldin, membuat Shigeru benar-benar terkejut. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.